Ekonomi. Kata ekonomi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu pihak yang mengelola rumah tangga. Ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan yang alternatif sifatnya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai yang pertama, ekonomi mikro, kedua, ekonomi makro, ketiga, sistem ekonomi di Indonesia, dan yang terakhir, tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input serta barang dan atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Aspek analisis dalam ekonomi mikro meliputi model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Ilmu ekonomi mikro disebut juga teori harga atau price theory. Hal ini karena setiap barang ekonomi baik input maupun output pasti akan memiliki harga. Bila barang atau jasa tersebut tidak memiliki harga atau price, maka teori ekonomi pun pasti tidak ada. Barang input ataupun output setiap perusahaan tidaklah sama, tergantung pada pemakaian. Pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mary A. Merchant dan William M. Snell, ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Menurut David Amos, ekonomi mikro sebagai langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok mulai dari faktor-faktornya hingga kepertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Menurut Adam Smith, melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dan pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Menurut N.G. Mankiw, dalam bukunya, ia menulis, pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu-individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam suatu pasar tertentu. Menurut Sadono Sukirno, dalam buku Ekonomi Mikro Teori Pengantar, Sadono Sukirno menyatakan bahwa pengertian ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan. Mikroekonomi sendiri berfungsi menganalisis bagaimana segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan juga permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran, serta juga permintaan barang dan jasa selanjutnya. Menurut David Ricardo, pengertian ekonomi mikro ini ialah suatu kondisi di mana para pelaku ekonomi sudah mempunyai informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Dengan begitu, ekonomi mikro tersebut merupakan faktor penentu dari pasar ekonomi global. Menurut Marshall dan Pichot, pengertian ekonomi mikro ini ialah tingkat mobilitas yang tinggi dalam pasar sehingga membuat para pelaku ekonomi tersebut dapat langsung beradaptasi atau juga menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di pasar. Ruang lingkup ekonomi mikro. 1. Interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. 2. Perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. 3. Interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya.
4. Teori nilai guna. Mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan kepada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Yang kelima, teori struktur pasar. Menjelaskan pengelolaan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Keenam, elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyaknya jumlah permintaan. 7. Industri. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. 8. Pasar input. Mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Teori ekonomi mikro. Kajian ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Perilaku ini berguna dalam menganalisis pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran produk, barang maupun jasa, penentuan harga, serta menentukan jumlah penawaran dan permintaan selanjutnya. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi lagi menjadi 4, di antaranya 1. Teori harga. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar dan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Kedua, teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. 3. Teori distribusi. Teori ini sebagai bahan pertimbangan waktu pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antara produsen dan konsumen. Distribusi sendiri bukan hanya tentang menyalurkan suatu produk dari produsen ke konsumen, tapi juga promosi dan pengemasan produk. 4. Teori konsumsi. Subjek bahasan yang dapat dipelajari dalam teori konsumsi ini secara umum adalah konsep utility atau kegunaan, hubungan kegunaan barang dan jumlah, perilaku konsumen, consumer behavior, syarat tercapainya kepuasan atau kegunaan maksimum, marginal utility, dan kurva indifferent. Kebijakan ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovatif dan strategis berdasarkan kebijakan pemerintah. Selain itu, ekonomi mikro juga berguna dalam menyusun prediksi dan kemungkinan yang akan terjadi di pasar, dan juga membantu mengetahui perputaran produk. Contoh kebijakan ekonomi mikro adalah 1. Kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut, hingga kemudian produk dijual dengan harga semurah-murahnya. Peran pemerintah di sini adalah untuk menetapkan batas minimal produk sehingga produsen terlindungi. Contoh, analisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi kopi Robusta di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, dan analisis struktur pasar industri karet dan barang karet periode tahun 2009. Yang kedua adalah kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan meninggi. Pada keadaan ini, stok barang sangat kurang sehingga para konsumen ingin membeli produk tersebut untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi.
Contoh pada harga BBM yang semakin meningkat, namun stok BBM menjadi langka dan sulit didapatkan. Pemerintah berperan untuk menetapkan harga maksimum karena permintaan konsumen melonjak. Contoh kegiatan ekonomi mikro. 1. Permintaan. Permintaan adalah jumlah suatu barang serta jasa yang diminta oleh pembeli dan mampu untuk dibeli pada tingkatan waktu dan harga tertentu. Pada saat harga barang dan jasa yang harganya terus meningkat, maka permintaan barang dan jasa akan semakin berkurang. Namun, ketika harga barang dan jasa mengalami penurunan, maka permintaan akan semakin meningkat. 2. Penawaran. Penawaran dapat diartikan kalau adanya barang dan jasa yang dijual kepada pihak penjual atau produsen dengan harga dan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, penawaran dilakukan oleh produsen. Selain itu, teori penawaran dalam ekonomi yang berlaku adalah harga barang dan harga jasa semakin tinggi. Maka, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan semakin banyak, dan hal ini berlaku sebaliknya. Harga. Contoh ekonomi mikro berikut adalah harga yang memiliki fungsi sebagai alat ukur dari suatu barang dan jasa. Dalam menentukan harga, biasanya akan ditentukan berdasarkan biaya produksi, kurva permintaan, dan kondisi perekonomian. Pasar. Pasar adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdiri jual dan pembeli yang saling bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi. Kan tetapi, pengertian pasar tidak harus transaksi jual beli yang dilakukan di suatu tempat saja, tetapi bisa juga dilakukan secara online. Biaya. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh produsen, baik perorangan ataupun perusahaan supaya bisa mendapatkan manfaat serta keuntungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Oleh sebab itu, biaya akan mempengaruhi adanya perubahan harga yang biasanya disebabkan karena harga bahan baku mengalami kenaikan. Dan yang terakhir adalah perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih, mencari, membeli, dan menggunakan suatu barang dan jasa. Barang dan jasa yang dibeli biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan ekonomi mikro. Pada dasarnya, tujuan dari ekonomi mikro adalah untuk memudahkan suatu perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen. Meskipun begitu, ekonomi mikro juga memiliki tujuan lainnya, yaitu untuk melakukan sebuah analisis terhadap harga pada suatu produk yang akan diperjualbelikan, bukan hanya harga produk saja, tetapi juga diterapkan pada harga jasa. Berikutnya adalah untuk menganalisis apabila terjadi kegagalan pasar. Dengan kata lain, produk yang dipasarkan kemudian gagal bisa dievaluasi menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu bersaing dengan kompetitor lain. Ekonomi makro. Secara singkat, ekonomi makro memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh total. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi ini digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Konsumen pun tidak ketinggalan. Ilmu ekonomi makro menganalisa mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk, barang, dan menggunakan jasa. Ekonomi makro mencoba untuk mengukur seberapa baik kinerja suatu perekonomian, untuk memahami kekuatan apa yang mendorongnya, dan untuk memproyeksikan bagaimana kinerja dapat meningkat. Sektor makro berkaitan dengan kinerja, struktur, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan. Tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Dengan penciptaan lapangan kerja, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena
tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara yang pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Yang kedua, membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyaknya atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung pada tingkat tabungan dalam negeri. Kemudian yang ketiga, stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak baik bagi suatu negara. Yang keempat, membuat neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Maka, neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponennya berupa lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Dan yang terakhir adalah membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk yang merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat sehingga kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud. Ruang lingkup ekonomi makro. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam produksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sebuah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, dan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Dan kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Berikutnya pengeluaran agregat, berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Kebijakan dalam ekonomi makro. Studi ekonomi makro menyoalkan hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi, tingkat pengangguran, dan tersedianya lapangan pekerjaan. Dalam praktiknya, ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara dapat didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya juga berasal dari non-pajak seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. 3. Kebijakan segi penawaran. Fungsi kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Dengan ilmu itu, harapannya semua proses pengelolaan keuangan, terutama yang memiliki kaitan dengan produksi, dapat dikurangi seminimal mungkin. Sistem ekonomi Indonesia. Pengertian dari sistem ekonomi sendiri ialah suatu organisasi yang terbentuk dari sejumlah lembaga atau pranata yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan tujuannya adalah untuk memecahkan masalah-masalah dasar perekonomian. Di Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 33, sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut. Di ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pada ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, sistem ekonomi Pancasila sangat cocok dengan nilai kebangsaan yang ada di Indonesia. Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Indonesia berpacu pada Pancasila. Nilai-nilai tersebut yaitu 1. Nilai ketuhanan, yang mana kegiatan ekonomi harus berlandasan keadilan dan kejujuran. Maka dari itu, nilai ketuhanan sangat penting dipakai di Indonesia. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Memanusiakan manusia sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Di mata Tuhan, semua sama dan tidak ada perbedaan. Maka dari itu, manusia harus ditempatkan di posisi paling tinggi dari faktor produksi, modal, dan lain-lainnya. Ketiga, nilai persatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat menjadi fondasi terbangunnya sistem ekonomi di tanah air. Nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ini bisa ditunjukkan dengan tegaknya demokrasi ekonomi. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi serta otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Perekonomian digerakkan melalui rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Berarti sistem perekonomian bergerak karena adanya dorongan ekonomi, sosial, serta moral. Sementara masyarakat bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan produksinya. Prioritas utamanya ialah menciptakan perekonomian yang tangguh. Ciri sistem ekonomi Pancasila ialah kebijakan pembangunan ekonominya diprioritaskan untuk menciptakan sesuatu atau membangun perekonomian nasional yang tangguh. Sehingga tiap kebijakan yang dibuat selalu dijiwai oleh sikap nasional. Sistem ekonomi Pancasila memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Tiap individu bisa membentuk kegiatan usahanya sendiri asal tidak mengganggu kepentingan masyarakat atau negara. Kemudian, diutamakan untuk kepentingan rakyat. Sistem ekonomi ini semata-mata ditujukan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas. Kegiatan ekonomi dilakukan secara kolektif atau bersama-sama demi meraih kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, hak individu diakui negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sedangkan kekurangan sistem ekonomi Pancasila ialah yang pertama, kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan lebih banyak waktu, pendapat, juga pertimbangan. Kemudian lambatnya pengambilan keputusan karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Dan lagi adanya dominasi negara. Dominasi negara dalam pengelolaan ekonominya yang bisa jadi meredam bahkan membunuh inovasi serta daya kreasi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan pula sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Teori pertumbuhan klasik. Menurut Adam Smith, ia percaya bahwa dengan menggunakan sistem ekonomi liberal atau bebas, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimum. Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan melibatkan dua unsur, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Selanjutnya, pertumbuhan output yang berupa barang dan jasa dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu sumber-sumber alam, tenaga kerja, dan jumlah persediaan barang. Agar terjadi pertumbuhan output, sumber-sumber alam harus dikelola oleh tenaga kerja dengan menggunakan barang modal. Sumber-sumber alam sangat penting untuk menentukan pertumbuhan ekonomi karena sumber-sumber alam merupakan batas maksimum output jika sudah dimanfaatkan secara maksimum. Sumber-sumber alam akan mencapai batas maksimum apabila telah dikerjakan oleh tenaga kerja yang handal dengan menggunakan barang modal yang cukup. Menurut David Ricardo dan T.R. Malthus, mereka mengkritik Adam Smith bila Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Maka David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi atau kemandekan, yang disebut stationary state. T.R. Malthus sependapat dengan David Ricardo dan mengemukakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Akibatnya, bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, sehingga masyarakat hidup pada tingkat substansis dan perekonomian mengalami kemandekan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menurut Robert Solow. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Sedangkan pertumbuhan output akan terjadi jika dua faktor input yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan. Sedangkan faktor teknologi dianggap konstan atau tidak berubah. Adapun yang tergolong sebagai modal adalah bahan baku, mesin, peralatan, komputer, bangunan, dan uang. Dalam memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja bisa dikombinasikan dengan berbagai model kombinasi, sehingga bisa diketahui dengan rumus yang tertera. Rumus tersebut menyatakan bahwa output Q merupakan fungsi dari modal C dan tenaga kerja L. Ini berarti tinggi rendahnya output tergantung pada cara mengkombinasikan modal dan tenaga kerja. Menurut Harrod dan Domar, mereka mengemukakan perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Menurut mereka, bila pembentukan modal telah dilakukan pada suatu masa, maka pada masa berikutnya perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah besar. Menurut Joseph, pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi dari para pengusaha. Dalam hal ini, inovasi merupakan penerapan pengetahuan dan teknologi yang baru di dunia usaha. Inovasi memiliki pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, diperkenalkannya teknologi baru, menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi, dan menimbulkan imitasi inovasi, yaitu peniruan teknologi baru oleh pengusaha-pengusaha lain yang dapat meningkatkan hasil produksi. Demikian hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan untuk yang terakhir, saya menyantumkan sedikit ringkasan mengenai pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Sekian dan terima kasih.